Buat teman-temanku, yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Bab 328-328. Ketika Ye Yuan selesai mengatakan ini, wajah 6 sekte lainnya tidak bisa membantu mengungkapkan kegembiraan yang besar. Saat ini, hanya Sekte Langit Surgawi dan Sekte Awan Tenang yang memiliki alam transformasi laut yang menahan benteng di antara 8 sekte besar. Mereka semua berpikir bahwa mereka tidak lagi ada hubungannya dengan ini. Tapi mereka tidak berpikir bahwa Ye Yuan sebenarnya sangat baik hati bahkan memberi mereka kaldu. Sementara mereka senang, Wu Zhao tidak senang. Bagaimana itu bisa terjadi? Jika itu masalahnya, bagaimana jika mereka mendapatkan harta yang menantang surga? Bukankah akan ada bagian kita? 6 sekte awalnya tidak senang dengan Wu Zhao. Dengan dia mengucapkan kata-kata ini, semua orang menyapa leluhurnya lebih lagi di hati mereka. Ye Yuan mengangkat bahu dan berkata, karena Penatua Wu tidak setuju, maka Anda memberikan pendapat Anda. Wu Zhao buru-buru berkata, karena hanya 2 sekte kita yang memiliki alam transformasi laut sekarang, maka jelas kita berdua membagi harta. Menurut pendapat saya, mari kita membagi harta menurut jumlah alam transformasi laut. Ketika Wu Zhao mengatakan ini, dia bahkan lebih dikutuk diam-diam oleh murid-murid 6 sekte. Kecuali, mereka tidak memiliki tetua realem transformasi laut menahan benteng sekarang. Mereka berani marah, tetapi tidak berani bersuara. Ye Yuan tersenyum dan berkata, apakah Penatua Wu bercanda dengan saya? Sekte Langit Surgawi Anda memiliki 3 alam transformasi laut, sementara Tranquil Cloud Sekte saya hanya punya 1. Maksud Anda mendapatkan 3 bagian sementara saya mendapatkan 1. Bagaimana bisa, meskipun kamu bukan alam transformasi laut, boneka yang kamu kendalikan memiliki kekuatan tempur alam transformasi laut. Tentu, kamu juga mendapat bagian. Wu Zhao buru-buru berkata. Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, Penatua Wu, jangan terlalu kejam ketika melakukan sesuatu. Karena Sekte Langit Surgawi Anda mengundang semua orang untuk menjelajahi alam mistik bersama-sama, Anda harus memberi semua orang akun. Kita makan dagingnya, tetapi kita setidaknya harus memberi orang sup untuk minum. Bagaimana dengan ini, 2 sekte kita mengambil 40% dari harta yang diperoleh. Sisanya 20% akan diberikan kepada 6 sekte mereka untuk dibagi secara merata. Pada memilih harta, 2 sekte kita memiliki prioritas. Petik 2. Tidak bisa, kita memiliki 3 alam transformasi laut. Jika kita benar-benar berjuang sampai akhir, kalian mungkin tidak mendapatkan keuntungan apapun. Mengapa kita harus membagi sama rata denganmu? Wu Zhao segera menolak. Mata Ye Yuan menyipit, tapi nadanya menjadi dingin. Karena itu masalahnya, maka itu berarti negosiasi gagal. Baiklah kalau begitu, mari kita tunjukkan kemampuan kita yang sebenarnya dan berbicara setelah kita selesai bertarung. Saat dia berbicara, Ye Yuan benar-benar menunjukkan sikap seolah dia ingin bertarung dan memobilisasi boneka pedang lagi. Wu Zhao tidak mengharapkan Ye Yuan untuk bertarung sekaligus dan terkejut. Ye Yuan sepenuhnya percaya diri sementara Wu Zhao tidak bisa memahami fondasinya. Bagaimana dia berani bergerak? Tunggu. Sudah pada saat ini, apa yang harus diperdebatkan? Bukankah kita akan membiarkan orang lain mendapat manfaat jika kita menyebabkan kerugian besar bagi kedua belah pihak? Wu Zhao buru-buru berkata. Dia mengatakan ini sudah menunjukkan kelemahan. Tapi Ye Yuan masih berperilaku seperti dia ingin mempertaruhkan nyawanya dan berkata dengan dingin, karena Penatua Wu mengatakan bahwa kita tidak memiliki kualifikasi untuk membagi harta secara merata, maka aku jelas harus menimbang kekuatanku sendiri. Jika kita benar-benar bisa mengalahkan kalian, maka tidak ada salahnya kalian mengambil sedikit lebih banyak. Petik 2. Wu Zhao benar-benar dikalahkan. Dia hanya bisa berkata, baiklah kalau begitu, baiklah, lakukan sesuai keinginanmu. Dengan Wu Zhao menyerah, semua orang juga menghela nafas panjang. Terutama murid 6 sekte yang sangat gembira. Tatapan mereka saat melihat Ye Yuan dipenuhi dengan rasa terima kasih. Mereka yakin bahwa jika bukan karena Ye Yuan, lupakan tentang meminum sup, mereka bahkan tidak akan bisa minum sisa. Meskipun mereka hanya memiliki 20% dari harta, itu kurang lebih dianggap tidak kembali dengan tangan kosong. Ranah mistis ini berbahaya, tetapi hal-hal baik seharusnya tidak sedikit. Mungkin mereka bisa mengeruk harta yang bagus. Bagus. Bukankah semua orang senang seperti ini? Mengapa kamu harus membuat semua orang berpisah dengan baik? Ye Yuan menggerutu saat dia meletakkan boneka pedang. Wu Zhao sedih dan berpikir dalam hati, aku hanya bertarung denganmu secara lisan, oke. Siapa yang tahu bahwa Anda ingin menyerang pada satu perselisihan? Bukankah negosiasi semua dilakukan seperti ini? Kaulah yang tidak memainkan kartu Anda sesuai dengan konvensi. Sekarang, Anda sebenarnya menyalahkan saya. Tapi mari kita perjelas dulu. Jika ada 2 harta dengan nilai yang sama, semua orang membagi secara merata.
Tetapi jika hanya ada satu, itu akan menjadi milik siapapun yang mendapatkannya. Tetapi mereka harus memberi kompensasi kepada pihak yang tidak mendapatkannya. Wu Zhao menambahkan. Ye Yuan mengangguk. Dia secara alami tidak keberatan dengan ini. Semuanya sudah diatur. Setiap orang secara alami berhenti berkelahi dan berkumpul kembali. Tapi tidak ada yang memperhatikan bahwa di kamp Purple Mansion Sect, sudah ada orang yang hilang sejak yang tahu kapan. Ketika Ye Yuan dan yang lainnya menuju ke lantai 2 Eternal Splendor Palace, bayangan hitam muncul di aula samping tersembunyi di tingkat pertama. Jika Ye Yuan ada di sini, dia akan langsung mengidentifikasi bahwa orang ini mengejutkan Lin Chao dari Sekte Mansion Ungu. Aula samping ini sangat tertutup. Setelah Ye Yuan dan yang lainnya memasuki Eternal Splendor Palace, mereka sama sekali tidak menemukan tempat ini. Tapi Lin Chao sebenarnya tampak sangat akrab dengan tempat ini. Dia memindai ke kiri dan ke kanan, mencari kemana-mana di aula samping, seolah sedang mencari sesuatu. Kira-kira waktu yang dibutuhkan untuk menyeduh sepocit teh kemudian, Lin Chao menyentuh sebuah lukisan pemandangan di dinding dan menemukan bahwa itu tidak dapat digeser dan segera gembira. Lin Chao mundur selangkah, kedua tangannya membentuk segel khusus, dan menembakkannya ke lukisan pemandangan. Lukisan pemandangan sebenarnya mencerminkan segel itu di tengah lantai aula samping. Berderit. Detik berikutnya, sebuah lubang besar benar-benar pecah di lantai, mengungkapkan lorong. Ketika Lin Chao melihat situasinya, wajahnya menunjukkan kegembiraan liar. Hahaha, Sekte Rumah Ungu kami mengalami kesulitan untuk merencanakan pembalasan selama ribuan tahun. Kami akhirnya menemukannya. Saat dia berbicara, sosok Lin Chao melompat dan memasuki lorong gelap gulita. Hanya setelah Ye Yuan dan yang lainnya menuju ke lantai 2 dari Eternal Splendor Palace, semua orang menemukan bahwa ruang tingkat kedua jauh lebih besar daripada lantai pertama. Ini jelas penggunaan beberapa formasi susunan spasial. Orang bisa tahu dari ini bahwa tempat kemegahan abadi ini tak diragukan lagi adalah sekte yang sangat kuat saat itu. Di dunia tanpa akhir, segala sesuatu yang menyentuh konsep spasial adalah semua keberadaan yang sangat kuat. Yang berbeda dari tingkat pertama adalah bahwa tingkat kedua memiliki cukup banyak kamar. Bahkan jika lebih dari 30 orang ini berpencar untuk mencari, mereka kemungkinan akan membutuhkan 2 jam juga. Karena sifat tersembunyi dari kamar, pembagian harta juga menjadi masalah besar. Jika semua orang menempatkan barang-barang itu di dalam cincin penyimpanan mereka sendiri dan tidak menyerahkannya, harta karun apa yang ada di sana untuk dibagi pada akhirnya? Bagaimana menurutmu, Ye Yuan? Wu Zhao menatap Ye Yuan dan berkata. Ye Yuan tersenyum dan berkata, Elder Wu mungkin sudah memiliki rencana, kan? Katakan saja. Wu Zhao mengangguk dan mengambil benda seperti kompas dari cincin penyimpanannya. Ye Yuan menatapnya. Itu sebenarnya artefak roh pembatasan 16. The Heavenly Sky Sect memang dimuat sebagai neraka. 16 artefak roh pembatasan bisa dengan santai dibawa keluar. Wu Zhao mensurvei semua orang dan berkata, ini adalah artefak roh pembatasan Heavenly Sky Sekte saya 16, kompas pembatasan. Ini memiliki fungsi, dan itu adalah untuk menanam pembatasan pada objek. Selama pembatasan ini disentuh, kompas pembatasan akan bereaksi sampai batas tertentu. Oleh karena itu, semuanya, tolong serahkan cincin penyimpanan Anda sekarang untuk membiarkan kompas pembatasan menempatkan batasan miniatur. Jika Anda menaruh harta di dalam cincin penyimpanan Anda, kompas pembatasan akan tahu. Pada saat itu, ia akan menjadi milik semua orang, musuh. Ye Yuan memandang kompas pembatasan agak geli. Artefak bantu tambahan yang sangat kabur ini benar-benar memiliki beberapa kemampuan. Bab 329. Artefak roh pembatasan 16 seharusnya tidak menjadi milik pribadi Wu Zhao. The Heavenly Sky Sekte benar-benar mempertimbangkan hal-hal dengan sangat cermat demi menjelajahi ranah mistik ini. Mereka bahkan mengantisipasi skenario semacam ini. Tampak seperti Sekte Langit Surgawi yang layak menjadi sekte besar domain selatan. Mereka memiliki beberapa orang yang cakap. Wu Zhao selesai berbicara dan tanpa sadar menatap Ye Yuan. Dia jelas mencari pendapatnya. Ye Yuan tersenyum dan mengeluarkan 3 cincin penyimpanannya dan melemparkannya ke Wu Zhao. Karena Penatua Wu sudah menyelesaikan semuanya dengan sangat hati-hati, bagaimana saya bisa tidak setuju? Saya juga merasa bahwa cara ini agak adil. Wu Zhao meraih dan menerima cincin penyimpanan Ye Yuan, menempatkan mereka satu persatu ke dalam pembukaan kompas pembatasan. Segera, 3 cincin penyimpanan ditempatkan di bawah batasan dan muncul di tangan Wu Zhao sekali lagi. Wu Zhao melemparkan cincin penyimpanan kembali ke Ye Yuan dan berkata, selain menempatkan pembatasan, saya tidak menyentuh cincin penyimpanan Anda. Coba lihat sendiri. Ye Yuan menyapu dengan akal surgawi dan berkata sambil tersenyum, saya dapat menenangkan pikiran saya ketika Penatua Wu melakukan sesuatu. Dengan Ye Yuan memimpin, yang lain secara alami tidak akan mengatakan apapun.
Mereka mengambil cincin penyimpanan mereka berturut-turut dan menyerahkannya kepada Wu Zhao. Karena artefak roh ini disebut kompas pembatasan, itu secara alami memiliki fungsi pencarian selain menempatkan pembatasan. Aku sudah mengaturnya. Jika aku mengetahui bahwa ada orang yang diam-diam menyembunyikan cincin penyimpanan, jangan salahkan aku karena tidak sopan. Wu Zhao berkata dengan sungguh-sungguh saat dia membatasi cincin penyimpanan orang lain. Dengan dia mengatakan itu, wajah banyak orang berubah dan mengeluarkan cincin penyimpanan tersembunyi mereka dengan enggan. Mayoritas murid sekte menggunakan cincin penyimpanan peringkat artefak sihir, tidak dianggap berharga. Itu normal bagi seseorang untuk memiliki beberapa. Cincin penyimpanan peringkat artefak roh akan menjadi barang yang sangat langka. Ye Yuan hanya memiliki 3 cincin penyimpanan padanya dan sudah ditempatkan di bawah pembatasan oleh Wu Zhao. Tapi Wu Zhao mungkin tidak pernah membayangkan bahwa Ye Yuan masih memiliki artefak roh spasial padanya selain cincin penyimpanan. Peringkat artefak roh spasial jauh lebih tinggi daripada kompas pembatasan. Bahkan jika kompas pembatasan memiliki fungsi pendeteksian, itu juga tidak mungkin untuk diselidiki. Kompas pembatasan Wu Zhao ini benar-benar mencegah semua orang dari menyimpan harta secara diam-diam sampai batas yang paling besar. Namun demikian, Ye Yuan tidak dikenai pembatasan. Wu Zhao menempatkan cincin penyimpanan semua orang di bawah pembatasan dengan sangat cepat. Kemudian, dia dengan santai mengeluarkan setumpuk cincin penyimpanan dan membagikannya kepada semua orang. Ini semua cincin penyimpanan kelas artefak yang berharga. Ini cukup bagi semua orang untuk menggunakan ini untuk menyimpan harta. Sekarang, semua orang berpencar dan pergi mencari harta karun sendiri. Pada akhirnya, Anda masih harus mengumpulkan kembali di sini. Pada saat itu, perpecahan sesuai dengan rasio yang kami sepakati, kata Wu Zhao. Ketika Wu Zhao selesai berbicara, mereka semua mengangguk. Cara distribusi yang demikian, semakin banyak harta yang ditemukan semua orang, semakin besar jumlah yang bisa didapat setiap tim. Karenanya, tidak perlu takut bahwa mereka tidak akan berusaha. Ye Yuan berbicara pada saat ini, karena persiapan sudah selesai, kita juga dapat mulai mencari harta sekarang. Penatua Mei, saya tidak akan mengikuti kalian kali ini. Kalian semua lebih berhati-hati. Sekte ini memiliki cukup banyak landasan dalam hal jalur formasi arai. Jangan tidak sabar ketika menemukan harta apapun. Selalu mengutamakan keselamatan. Petik 2. Mei Zhen mengangguk dan berkata, baiklah. Hati-hati juga. Selesai berbicara, Ye Yuan pergi sendirian. Datang ke tempat tanpa siapapun, jari Ye Yuan bergerak-gerak, dan cahaya putih seperti kucing segera muncul di depannya. Light belum melihat Ye Yuan selama beberapa waktu. Dia melompat di bahu Ye Yuan secara langsung dan menjulurkan lidahnya untuk menjilat wajah Ye Yuan. Baiklah, ini sangat tidak nyaman beberapa hari ini, jadi aku tidak membiarkanmu keluar. Sekarang saatnya kamu menunjukkan bakatmu sepenuhnya. Seharusnya ada beberapa harta yang bagus di sini. Bawakan aku untuk memburu mereka segalanya. Ye Yuan menarik cahaya putih dan berkata. Light juga bersemangat ketika mendengarnya. Menderu pelan 2 kali, itu berubah menjadi seberkas cahaya dan lari. Ye Yuan juga terkejut dengan kecepatan White Light. Bocah kecil ini memang layak atas nama cahaya putih. Dengan kecepatannya saat ini, seniman bela diri spirit kondensasi realem biasa kemungkinan besar tidak bisa mengejar sama sekali. Dan kecepatan kultivasi White Light juga sangat keterlaluan. Itu juga tier 2 tingkat menengah, akan menerobos ke tier 2 tahap akhir segera. Tapi teknik gerakan Ye Yuan juga tidak lambat. Melaksanakan Spirit Void Shattering Space, dia menyusul dengan sangat cepat. White Light tiba di ruangan yang sedikit tersembunyi dengan beberapa batasan. Ye Yuan mendorong membuka pintu dengan hati-hati dan tidak bisa menahan diri untuk menunjukkan ekspresi senang. Tempat ini sebenarnya adalah ruang pemurnian pil. Apa yang membuat Ye Yuan bersemangat adalah bahwa kuali obat persegi ditempatkan di tengah ruang pemurnian. Ye Yuan mengenali dengan lirikan bahwa ini adalah kuali obat tier 5. Dia tidak berpikir bahwa ruangan yang tidak mencolok ini sebenarnya memiliki item tier 5. Bagi seorang alkemis, kuali obat adalah nyawa mereka. Sejak kelahiran kembali, Ye Yuan tidak pernah memiliki kuali obat yang berguna sendiri. Dia pada dasarnya mencari-cari di mana-mana ketika memurnikan pil. Tanpa kuali obat yang baik, pil obat penghilangan tidak akan mengejutkan akan semakin melelahkan juga. Kuali obat tingkat 5 secara alami bahkan tidak dihitung sebagai sampah untuk Ye Yuan kehidupan sebelumnya. Tetapi bagi dia yang sekarang, itu adalah hal yang sangat sulit didapat. Meskipun Ye Yuan tidak bisa melepaskan kekuatan penuh dari kuali obat ini sekarang, pil pemurnian atau apapun di masa depan jelas akan jauh lebih nyaman juga. Cleansing sandal Secret Flame dipadukan dengan tungku obat tier 5. Pil obat apa yang ada di sana yang tidak bisa dia suling? Ambil kuali obat misalnya, kuali obat di bawah tingkat 4 sangat mudah ditemukan. Tapi kuali obat tingkat 4 dan di atasnya sangat jarang.
Karena mulai dari memurnikan pil obat tier 4, formasi arai akan tertulis di dalam pil obat. Kuali obat biasa tidak bisa menahannya. Kuali obat tier 4 dan di atas harus ditempa menggunakan bahan khusus, dan kemudian memiliki formasi susunan yang rumit ditempatkan secara internal oleh tier 4 dan di atas master formasi sebelum bisa terbentuk. Adapun berharga dari kuali obat tier 5, itu bahkan lebih tanpa berkata. Setidaknya di tanah domain selatan, tidak mungkin memiliki kuali obat tier 5. Karena tidak ada orang yang bisa memperbaiki pil obat tier 5. Ye Yuan tidak pergi untuk mengumpulkan kuali obat tier 5 segera. Sebagai gantinya, dia mengamati sekeliling. Konfigurasi ruang pemurnian ini relatif lengkap. Ye Yuan hanya melirik sekilas dan bisa mengatakan bahwa pemilik tempat ini seharusnya adalah seorang alkemis tier 5, yang juga penguasa alkimia. Di dunia tanpa akhir, alkimia sovereign sudah eksistensi yang sangat kuat. Ye Yuan tanpa sadar memegang dagunya dan mulai berpikir. Dia bisa merasakan bahwa ajaran Dao yang ditinggalkan Lulin Feng saat itu jelas sangat kuat. Tapi mengapa itu berakhir dalam kesulitan yang mengerikan? Istana Keagungan Abadi ini memiliki penguasa alkimia. Itu pasti juga memiliki keberadaan sovereign formasi tier 5. Sekte yang memiliki sovereign formasi tier 5. Bagaimana mungkin orang awam berani memprovokasi sekte ini? Hanya berdasarkan pada esensi guntur surgawi mengunci Grand Array di luar, tidak banyak orang yang berani datang dan memperburuk mereka, kan? Grand Yan Divine King dari dunia surgawi, bahkan sebelum dia naik, dia pasti sudah menjadi legenda dunia tanpa akhir. Bahkan jika murid dan pengikutnya benar-benar sampah, seharusnya tidak ada masalah untuk dipertahankan selama beberapa ribu tahun. Tetapi melihat istana keabadian abadi ini, mengapa tampak seperti menghilang ke udara semalaman? Apa yang terjadi di dunia saat itu? Ada apa dengan dunia mistik ini? Ye Yuan berpikir dengan hati-hati dan merasa ada sesuatu yang tidak beres. Tiba-tiba, penglihatan tepi Ye Yuan memindai dan menemukan sebuah pecahan batu giok di platform operasi. Bab 330. Ye Yuan dengan santai melambaikan tangannya, dan pecahan batu giok itu terbang ke tangannya. Dia memasukkan akal surgawi ke dalamnya tetapi menemukan bahwa informasi di dalamnya tidak lengkap. Terutama konten di bagian belakang cenderung hanya beberapa kata pendek. Itu bahkan tidak membentuk kalimat. Hanya, invasi, pertempuran berdarah, kematian, beberapa kata sederhana ini menarik perhatian Ye Yuan. Sepertinya istana Eternal Splendor ini tampaknya telah menderita bencana saat itu. Karena itulah ia menemui akhir seperti itu. Atau mungkin Lulin Feng menghabiskan nasib sekte sendirian, menghasilkan istana Eternal Splendor yang membawa bencana yang tidak selayaknya terjadi. Ye Yuan menghela nafas, dan bergumam pada dirinya sendiri. Ye Yuan meletakkan slip batu giok dan datang ke sisi kuali obat tier 5, hanya untuk melihat kata, square, di sisi kuali obat. Ini harusnya nama kuali obat, kan? Kuali square. Sangat pas, kata Ye Yuan tersenyum. Ye Yuan menggunakan akal surgawi untuk menyapu square cauldron dan tidak bisa membantu memuji lagi. Memang pantas menerima ajaran Dao yang ditinggalkan Lulin Feng. Formasi arai yang tertulis pada kuali obat ini juga sangat boros. Pemilik sebelumnya dari square cauldron ini jelas sudah lama meninggal. Sekarang, itu adalah benda tanpa pemilik. Ye Yuan hanya harus meninggalkan jejak akal surgawi sendiri di atasnya untuk dapat memanfaatkan kuali obat. Tapi ketika Ye Yuan menanam jejak akal surgawinya, Square Cauldron mengeluarkan serangkaian raungan. Tampaknya itu agak ditentang. Ini membuat Ye Yuan merasa sangat heran. Dia menghela nafas secara emosional dan berkata, penghubung roh artefak yang mendalam. Sepertinya kamu memiliki perasaan yang sangat mendalam dengan pemilikmu sebelumnya. Aku bertanya-tanya, bagaimana kuali tanpa batas milikku sekarang? Sai. Artefak roh di atas adalah artefak yang mendalam. Kuali square ini adalah artefak yang mendalam. Artefak roh sudah memiliki spiritualitas. Artefak yang mendalam secara alami bahkan lebih selaras. Pemilik Square Cauldron sudah meninggal selama beberapa ribu tahun, tetapi masih tidak ingin mengakui Ye Yuan sebagai tuan. Bisa dilihat seberapa dalam perasaannya terhadap mantan pemiliknya. Melihat ini mengingatkannya akan hal itu. Kuali obat bukan lagi barang artifak tapi seperti anggota keluarga mereka. Kuali Square yang remeh memiliki spiritualitas seperti itu, biarkanlah kuali tanpa batas tingkat 9 milik Ye Yuan. Tampaknya merasakan kesedihan di hati Ye Yuan, suara getaran Square Cauldron menjadi lebih lembut, terdengar seperti merintih. Itu benar-benar menghasilkan resonansi dengan Ye Yuan. Ini membuat Ye Yuan tertegun. Dia tersenyum dan berkata, kamu tinggal di sini hanya akan membiarkan artefak halus tertutup debu. Apakah kamu ingin berbaring di tempat ini selama ribuan tahun? Aku tahu bahwa kamu memiliki perasaan yang sangat mendalam untuk pemilik sebelumnya. Tetapi jika kamu bertemu ke pemilik lain yang menghargai Anda, bukankah itu 100 kali lebih baik daripada Anda berbaring di sini? Yakinlah, saya akan membiarkan Anda mengeluarkan kecemerlangan yang bahkan lebih memesona daripada sebelumnya. Petik 2.
Square Cauldron jelas tidak bisa mengerti kata-kata Ye Yuan. Tapi itu bisa mengerti arti Ye Yuan melalui akal surgawi Ye Yuan. Keyakinan Ye Yuan tentang jalur alkimia tidak perlu dipalsukan. Karena di dunia ini, dia adalah salah satu dari sedikit orang terkuat. Tentu saja, jika dia diberi waktu, dia mungkin menjadi yang terkuat dan bukan salah satu dari mereka. Atau mungkin ratapan Ye Yuan sebelum memindahkan Square Cauldron, atau mungkin kepercayaan diri Ye Yuan yang terinfeksi Square Cauldron. Semua dalam semua, itu tidak menolak saat ini dan dengan bebas membiarkan Ye Yuan meninggalkan jejak di tubuhnya. Tiba-tiba, Square Cauldron bersinar cemerlang. Debu di tubuh kuali semua jatuh. Artefak besar yang tertutup debu selama ribuan tahun muncul sekali lagi. Ye Yuan tersenyum tipis dan menyingkirkan Square Cauldron ke artefak roh spasial. Kemudian, dia menepuk kepala kecil cahaya putih dan berkata, "Ayo, mari kita lanjutkan." Bagi White Light, mencari harta tampaknya menjadi hal yang sangat menyenangkan. Dia melompat dengan gembira dan memimpin Ye Yuan untuk berangkat lagi. Kali ini, cahaya putih berlari sangat jauh dan tiba di sebuah ruangan lagi. Tapi yang membuat Ye Yuan terkejut adalah dia baru saja akan mendorong pintu dan masuk ketika pintu terbuka dari dalam. Sebenarnya Wu Zhao yang keluar dari dalam. Dia tidak berpikir bahwa ruangan ini sebenarnya direbut oleh Wu Zhao terlebih dahulu. Dan tepat ketika Wu Zhao akan muncul, cahaya putih menghilang dengan cepat. Dia sebenarnya sudah bersembunyi di dalam artefak roh spasial. Ketika Wu Zhao melihat Ye Yuan, dia juga terpana. Tepat setelah itu, dia berkata dengan gembira, "Jadi, ini Martial Nephew. Kamu terlambat selangkah. Aku baru saja menemukan 32 artefak roh pembatasan di dalam. Kamu tidak perlu masuk lagi, haha." Wu Zhao menderita kekalahan di tangan Ye Yuan berulang kali, tapi kali ini, ia mendapatkan keunggulan atas Ye Yuan. Dia segera merasakan rohnya menjadi segar. Ye Yuan tersenyum ringan dan berkata, "Kalau begitu aku harus mengucapkan selamat kepada Penatua Wu. Karena tempat ini sudah dicari oleh Penatua Wu, aku akan pergi mencari ke tempat lain." Agaknya, Wu Zhao juga tidak akan meninggalkannya. Memasuki lagi secara alami adalah pengejaran angsa liar. Selanjutnya, Ye Yuan tahu bahwa Sekte Langit Surgawi pasti memiliki metode mereka sendiri untuk mempertahankan harta. Hanya saja dia tidak mengungkapkannya lebih awal. Karena semua orang mengandalkan cara mereka sendiri, siapapun yang menemukannya, akan menjadi milik orang itu. Ye Yuan percaya bahwa dengan cahaya putih ahli pencarian harta ini, hal-hal yang dia temukan secara alami tidak akan kalah dengan Sekte Langit Surgawi. Selesai berbicara, Ye Yuan langsung pergi. Wu Zhao melihat bahwa Ye Yuan tidak memiliki reaksi sama sekali dan tanpa disadari merasa pukulannya menghantam udara, sangat tertekan. Melihat Ye Yuan pergi, Wu Zhao juga pergi tanpa minat. Tapi setelah Wu Zhao pergi, sosok Ye Yuan muncul di pintu masuk ruangan ini lagi. Ye Yuan juga berpikir bahwa ruangan ini sudah tidak memiliki banyak hal untuk dicari. Tapi setelah dia baru saja pergi, White Light muncul lagi, menggigit celananya saat dia menyeretnya ke sini. Mungkinkah ruangan ini masih memiliki beberapa barang bagus? Tetapi menuju penghakiman White Light, Ye Yuan masih sangat percaya diri. Ruangan ini agak seperti ruang utilitas, penuh dengan segala macam hal yang berantakan di dalamnya. Menyapu pandangan, beberapa tempat sudah dikosongkan. Jelas, itu diambil oleh Wu Zhao. White Light mengambil 3 langkah sebagai 2 langkah dan datang ke sudut sendiri ke dinding, memegang manik hitam mengkilap, dan datang di depan Ye Yuan. Ye Yuan mengulurkan tangan untuk menerima manik dan tanpa sadar mengerutkan alisnya sedikit. Manik ini terlalu mencolok. Sepintas, itu tidak dibuka. Tidak heran bahwa Wu Zhao tidak memperhatikannya sama sekali. Ye Yuan tidak bisa menahan diri dari bermain dengan manik hitam ini dan mencoba memasukkan jejak energi esensi. Tetapi masih belum ada reaksi sama sekali. Ye Yuan yang belum ditugaskan memeriksa rasa surgawi di dalam lagi, tapi masih tidak ada reaksi sama sekali. Dengan ini, Ye Yuan benar-benar kecewa. Agaknya, orang Eternal Splendor Palace kemungkinan besar mencoba segala macam cara setelah mendapatkan manik ini juga tetapi tidak membuahkan hasil pada akhirnya. Itu sebabnya sepatu itu dibuang seperti sepatu tua. Kalau tidak, itu juga tidak akan ditempatkan di sudut terpencil seperti ini. Dengan pengetahuan dan pengalaman Ye Yuan, dia juga tidak bisa mengatakan apa sebenarnya manik ini, apalagi orang lain. Mungkinkah cahaya putih melakukan kesalahan saat ini? Ini hanya manik yang sangat biasa. Ye Yuan tidak bisa tidak melihat ke arah White Light dan memperhatikan bahwa dia saat ini mengibas-ngibaskan ekornya untuk mengklaim kredit. Dia tanpa sadar tertawa dan berkata, "Aku khawatir kamu salah menilai kali ini." White Light langsung memprotes ketika dia mendengar itu. Dia melompat-lompat dan memamerkan giginya, hanya sedikit mengaum pada Ye Yuan. Ngomong-ngomong itu aneh, White Light sudah tier 2 tingkat menengah, tapi fisiknya sebenarnya tidak berubah sama sekali. Dia masih terlihat seperti anak kucing.
Ye Yuan tidak berdaya dan hanya bisa menempatkan manik hitam di artefak roh spasial. Tapi tepat pada saat itu, gelombang rasa sakit menusuk membanjiri lautan kesadaran Ye Yuan. Karakter emas memancarkan cahaya menyilaukan, maka manik hitam itu lenyap dengan wus. Bab 331. Perasaan surgawi Ye Yuan jatuh ke jejak sebentar tetapi pulih dengan cepat. Dia diam-diam waspada dan dengan cepat memeriksa lautan kesadarannya sendiri dan tidak bisa tidak terkejut. Manik hitam itu saat ini ditangguhkan dalam lautan kesadarannya dengan tenang. Dan tokoh-tokoh emas itu berputar di sekitar manik hitam, tampak sangat tenang. Situasi apa ini? Ye Yuan tercengang sesaat. Dia belum pernah mengalami kejadian aneh seperti itu. Apa sih manik hitam ini, untuk benar-benar membangkitkan mata tamak para karakter emas? Sangat jelas bahwa karakter emas dengan paksa mengambil manik hitam dari tangannya tadi. Melihatnya sekarang, manik-manik hitam ini lebih dari sekadar istimewa, itu hanyalah objek yang menantang surga. Tapi ketika Ye Yuan memeriksa tubuhnya, dia tidak menemukan perubahan apapun. Dia tidak bisa menahan nafas lega tetapi juga agak kecewa. Jika manik ini benar-benar benda yang menantang surga, akan lebih baik untuk membawa beberapa perubahan pada tubuhnya. Menghela nafas panjang, Ye Yuan membawa cahaya putih dan keluar dari ruangan. Berbeda dari orang lain yang mencari secara membabi buta, Ye Yuan mendapat bantuan White Light. Semua yang dia temukan adalah harta tingkat atas. Setelah 2 jam, terlepas dari Square Cauldron, artefak roh spasial Ye Yuan memperoleh lebih banyak hal, obat roh dalam jumlah besar, lebih dari 20 set artefak roh, artefak sihir, serta sejumlah besar kristal esensi. Tiba-tiba, Ye Yuan merasa seperti menjadi jutawan semalam. White Light membawanya ke sebuah gudang ramuan. Di dalam gudang ramuan ada obat-obatan roh dari setiap peringkat. Hanya ramuan obat tier 4 lebih dari selusin. Tetapi hal yang paling aneh adalah bahwa level kedua ini sebenarnya tidak berbahaya sama sekali. Semua orang kembali ke tempat berkumpul dengan baik-baik saja, seolah-olah tingkat kedua ini adalah tempat terutama bagi orang-orang untuk mencari harta karun. Ye Yuan dengan santai memanggil hal-hal di cincin penyimpanan. Hanya 2 atau 3 arwah artefak dan beberapa ramuan obat yang tidak ia gunakan. Ketika Wu Zhao melihat hal-hal yang ditemukan Ye Yuan, wajahnya tidak dapat membantu menunjukkan ekspresi aneh. Keponakan marsial Ye Yuan hanya menemukan ini. Ye Yuan menghela nafas tanpa daya dan berkata, ya, keberuntungan tidak terlalu baik. Saya tidak menemukan sesuatu yang baik. Cara saya melihatnya, mungkin tidak ada yang baik di sini. Kalau tidak, tidak akan ada bahaya sama sekali semua di sini. Petik 2. Wu Zhao sebenarnya sangat sedih juga. Hal terbaik yang dia temukan adalah 32 pembatasan artefak roh. Dia bahkan pamer di depan Ye Yuan. Tapi ini sepertinya tidak benar, tidak peduli bagaimana orang melihatnya. Sekte misterius ini jelas sangat kuat. Artefak roh pembatasan 32 seharusnya bukan yang terbaik, kan? Berpikir sampai di sini, Wu Zhao tidak bisa menahan diri untuk mengamati kompas pembatasan secara diam-diam. Tetapi tidak ada reaksi sama sekali. Itu juga berarti bahwa Ye Yuan tidak curang. Benar-benar sangat tidak normal. Dia jelas tidak tahu bahwa hal-hal baik di sini semua terletak di dalam artefak roh spasial Ye Yuan dengan tenang. Menghitung jumlah akhir, 2 artefak roh pembatasan 64 dan 7 artefak roh pembatasan muncul. Adapun 8 batasan dan 16 batasan, tentu saja ada banyak. Terlepas dari ini, yang paling banyak ditemukan semua orang adalah metode penanaman dan teknik bela diri. Tentu saja, itu karena Ye Yuan tidak menyukai mereka. Ini sebagian besar adalah metode budidaya tier 3 atau 4 dan teknik bela diri. Mereka hanya sangat tidak berguna bagi Ye Yuan. Yang terakhir adalah masalah distribusi. Sekte Langit Surgawi dan Awan Tenang Sekte 2 sekte memiliki hak terbesar untuk berbicara. Setelah putaran diskusi yang intens, 2 artefak roh pembatasan 64 dibagi secara merata oleh kedua sekte. Adapun 32 artefak roh pembatasan, 4 ke Heavenly Sky Sect, dan 3 ke Tranquil Cloud Sect. Selain itu, Heavenly Sky Sect mengkompensasi Tranquil Cloud Sect 4 potong artefak roh pembatasan 16. Di antara itu termasuk kompas pembatasan. Ini diperjuangkan oleh Ye Yuan. Kompas pembatasan ini agak menarik. Tampaknya bisa meniru formasi arai penghambatan. Ini membuat Ye Yuan agak tertarik. Adapun artefak roh lainnya, ada dibagi oleh 6 sekte besar lainnya. The Heavenly Sky Sect mengangkat hidung mereka pada artefak roh tingkat rendah ini, sementara Tranquil Cloud Sect juga dianggap telah mendapatkan manfaat yang sangat besar. Mereka jelas juga tidak akan tawar-menawar soal ini. Metode budidaya dan teknik bela diri itu, 8 sekte besar mengikuti rasio yang dibahas sebelumnya. Tranquil Cloud Sect juga harus memilih beberapa metode budidaya tier 4 dan teknik bela diri. Sejauh ini, Tranquil Cloud Sekte bisa dikatakan sebagai pemenang terbesar perjalanan ranah mistik ini. Mereka tidak kehilangan satu orang pun, tetapi memperoleh harta dan kekayaan paling alami.
Melihat Sekte Langit Surgawi, di sisi lain, line-up yang dikirim kali ini adalah yang terkuat, tetapi saat ini, hanya 10 orang yang tersisa. Meskipun ketiga tetua ada di sini, setelah mereka diperas sejumlah uang oleh Ye Yuan, keuntungan mereka mungkin bahkan tidak cocok dengan Tranquil Cloud Sect. Semuanya didistribusikan dengan baik. Masalah baru muncul di depan semua orang, di mana pintu masuk ke tingkat ketiga. Masih ada sekitar 30 orang yang tersisa di antara 8 sekte. Tetapi orang-orang ini semua berkata bahwa mereka tidak melihat pintu masuk ke tingkat ketiga setelah kembali. Sekarang setelah semuanya ini terjadi, setiap orang memiliki penilaian mereka sendiri di dalam hati mereka. Istana Keabadian Abadi ini haruslah sebuah sekte yang memiliki pakar tier 5 di puncaknya. Tetapi hal-hal yang ditemukan oleh 8 sekte sekarang pada dasarnya semua tier 4 dan di bawah tier 4. Kemudian, kemana artikel tier 5 pergi? Ini adalah poin kuncinya. Bagi 8 sekte besar domain selatan, tier 5 benar-benar merupakan godaan yang sangat besar. Jika mereka mendapatkan metode budidaya tier 5, kekuatan sekte mereka pasti akan memiliki lompatan kualitatif. Seseorang harus tahu bahwa ahli terkuat langit surgawi sekte saat ini hanya di alam tingkat jiwa ketiga. Martial Nephewye, aku ingin tahu apakah kamu memiliki cara untuk memasuki tingkat ketiga. Wu Zhao juga bingung harus berbuat apa dan hanya bisa bertanya pada Ye Yuan. Tapi Ye Yuan juga tidak tahu apa-apa saat ini dan menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak tahu. Atau mungkin, tidak ada tingkat ketiga sama sekali. Wu Zhao berkata, bagaimana mungkin? Pakar tier 5 jelas ada di Istana Keabadian Abadi ini. Dan sejak kami memasuki ranah mistik sampai sekarang, yang kami lihat hanyalah barang tier 4. Lalu bagaimana dengan item tier 5? Ye Yuan tersenyum dan berkata, apa yang mengejutkan tentang itu? Istana Keabadian Abadi jelas telah mengalami pukulan parah. Atau mungkin item tier 5 dijarah oleh musuh mereka. Sebenarnya, Ye Yuan baru saja mengatakan. Bahkan dia sendiri juga tidak percaya. Item tingkat pertama dan tingkat kedua dipertahankan dengan sangat lengkap. Setidaknya itu menunjukkan bahwa aula besar ini tidak menderita kerugian besar. Kemudian, level ketiga pasti ada. Kecuali, di mana di bumi adalah pintu masuk ke tingkat ketiga. Jelas, semua kamar di lantai 2 digeledah oleh semua orang, dan mereka tidak menemukan pintu masuk yang jelas. Tepat pada saat ini, hati Ye Yuan tiba-tiba melahirkan sedikit firasat buruk, seolah-olah ada beberapa bahaya saat ini mendekat. Tetapi ketika dia mengamati sekelilingnya, dia tidak menemukan sesuatu yang berbahaya. Ye Yuan tidak bisa menahan untuk mengingat isi dari fragmen batu giok itu, mungkinkah? Tapi saat Ye Yuan merenungkan, suara gemuruh tiba-tiba datang dari bawah kakinya. Seluruh Eternal Splendor Palace bergetar pada saat ini seolah-olah terjadi gempa bumi. Banyak orang kehilangan pijakan dan jatuh ke tanah. Aduh, ada apa? Apa yang terjadi? Gempa bumi yang dahsyat seperti itu, dunia mistik tidak runtuh, kan? Touchwood, kau paruh gagak, mengatakan lagi dan ayahmu akan merobek mulutmu. Untuk sesaat, murid-murid 8 sekte jatuh ke dalam kekacauan berantakan. Jauh di bawah bumi, cahaya melintas, dan beberapa siluet muncul. Penampilan orang-orang ini sangat kasar. Pakaian mereka sangat berbeda dari perusahaan Ye Yuan. Hahaha, sudah beberapa ribu tahun, dunia Fierce Gale kita akhirnya turun ke dunia tanpa akhir lagi. Seorang lelaki kekar berjanggut lebat tertawa liar. Bab 332-332. Orang yang selamat dari Fierce Gale World, Lin Chao, menghormati Yang Mulia. Setelah pria kekar berjanggut lebat itu tertawa terbahak-bahak, seseorang maju untuk memberi hormat. Justru Lin Chao. Dan bagaimana saat ini Lin Chao beberapa seniman bela diri Crystal Formation Realm. Dia mengejutkan sudah ahli si Transformation Realm. Ternyata ketika dia bepergian bersama dengan Tranquil Cloud Sect, dia telah menyembunyikan kekuatannya selama ini. Bahkan Ye Yuan secara mengejutkan tidak merasakannya. Pria kekar berjanggut lebat menembak Lin Chao sekilas dan berkata dengan suara booming, apakah 6 segel ekstrim ini Grand Array dilanggar oleh Anda? Lin Chao menjawab dengan hormat, iya. Kami yang selamat telah berbaring rendah di domain selatan dunia tanpa akhir ini selama ribuan tahun dan akhirnya menemukan cara untuk memecahkan formasi dan lokasi segel. Hari ini, keberuntungan dari meretakkan formasi benar-benar harapan lama sekian banyak murid Purple Mansion Sect murid-muridku. Petik 2. Pria kekar berjanggut lebat itu tertawa terbahak-bahak dan berkata, hahaha. Juga dianggap bahwa kalian punya hati. Saat itu, meninggalkan kalian semua di dunia tanpa akhir adalah struk surgawi dari Kaisar Angin generasi sebelumnya. Untuk berpikir bahwa akhirnya berbuah hari ini. Kamu dipanggil Lin Chao, kan? Bagus, aku ingat kamu. Aku akan melaporkan kontribusimu ke atasan. Petik 2. Lin Chao sangat gembira ketika dia berkata, Lin Chao tidak berani mengklaim kredit untuk dirinya sendiri.
Sekte Purple Mansion saya semua menelan penghinaan dan memikul beban berat untuk tinggal di tanah domain selatan hanya untuk hari ini. Pria kekar berjanggut lebat mengangguk dan berkata, baiklah, kamu tidak perlu mengatakan lagi. Aku tahu betul di hatiku. Kekuatanmu layak. Hanya saja penampilan seperti itu benar-benar menjadi tampilan seperti Woods-like dunia yang tak berujung ini. Petik 2. Lin Chao tersenyum dan berkata, bukankah dunia sengit kita ingin memasuki dunia tanpa akhir untuk menjadi seperti ini? Pria kekar berjanggut lebat itu tertegun, tetapi kemudian dia tertawa keras dan berkata, haha, apa yang kamu katakan itu benar. Oh, benar, aku dipanggil Lan Bao. Ketiganya adalah klan saya, Lan Hu, Lan Feng, Lan Yun. Petik 2. Lin Chao menggenggam tangannya dan berkata dengan hormat, aku sudah melihat 3 raja. Lan Bao melambaikan tangannya dan berkata, tidak perlu terlalu formal. Kekuatanmu sama dengan milik mereka. Cukup sapa satu sama lain seperti yang akan dilakukan saudara-saudara. 6 segel ekstrim ini Grand Array luar biasa kuat. Meskipun kamu mematahkan dasar formasi dari ini sisi, hanya si Transformation Realms yang bisa melewatinya sekarang. Aku sudah memberitahu para petinggi. Mereka akan segera mengirim orang untuk melanjutkan cracking Grand Array. Ingin sepenuhnya menghubungkan kedua dunia mungkin masih membutuhkan setengah tahun ke waktu 1 tahun. Selama periode ini, kita harus menjaga lorong ini dengan baik. Petik 2. Lin Chao mengangguk dan berkata, apa yang dikatakan Big Brother Lan benar. Sebenarnya, 6 segel ekstrim Grand Array berada dalam ranah mistik di domain selatan dunia tanpa akhir. Aku menyelinap ke dalam tim menjelajahi ranah mistik dan datang bersama kali ini. Petik 2. Saat dia berbicara, Lin Chao merangkum situasi dengan singkat setelah memasuki ranah mistik ke Lan Bao. Lan Bao benar-benar acuh tak acuh ketika dia mendengarnya dan berkata, ternyata itu adalah sekelompok Crystal Formation Realm kecil. Sedikit dari kita sudah cukup. Saudara Lin Chao, basmi mereka bersama dengan kita berempat saudara. Lin Chao berkata dengan hormat, iya. Setelah beberapa lama, Eternal Splendor Palace yang goyang akhirnya tenang. Tapi itu sudah berantakan. Eternal Splendor Palace jelas telah diperkuat dengan formasi Array sebelumnya. Meskipun goyangannya sangat kuat, itu tidak rusak sama sekali. Ini, apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa itu mengguncang begitu keras sekarang? Kata-kata Wu Zhao diarahkan pada Ye Yuan. Ye Yuan menggelengkan kepalanya, tetapi tiba-tiba teringat sesuatu dan ekspresinya berubah secara drastis. Sosoknya bergerak dan datang ke sisi murid Purple Mansion Sect. Meraih kerahnya, dia bertanya, cepat katakan. Di mana Lin Chao? Murid Purple Mansion Sect itu pertama kali terkejut. Setelah itu, dia juga tiba-tiba menyadari dan berkata, Senior Apprentice Brother Lin. Ah, Ye ya, di mana Senior Apprentice Brother Lin? Kapan Senior Apprentice Brother Lin menghilang? Ye Yuan mengepalkan giginya dan melemparkan murid Purple Mansion Sect ke tanah. Dia telah mengamati mata murid itu sepanjang waktu. Jika dia berbohong, itu pasti tidak bisa lepas dari matanya. Itu murid Purple Mansion Sekte juga tidak tahu kapan Lin Chao menghilang atau apa yang dia lakukan. Ini bahkan lebih aneh. Hal-hal yang akan dilakukan Lin Chao, bahkan sesama anggota sekte sebenarnya tidak sadar. Tidak heran saat pertama kali dia melihat Lin Chao, dia memiliki perasaan yang sangat aneh. Sepertinya orang ini punya masalah sejak awal. Ketika Wu Zhao melihat Ye Yuan kehilangan ketenangannya seperti itu, dia juga sangat terkejut. Dia maju dan bertanya, keponakan bela diri Ye, apa yang terjadi? Siapa Lin Chao ini? Dengan status Wu Zhao, dia jelas tidak akan memperhatikan seorang seniman bela diri Crystal Formation Realm. Hilangnya Lin Chao membuat hati Ye Yuan memunculkan rasa gelisah yang intens. Dia punya perasaan bahwa gempa bumi sebelumnya pasti memiliki tautan ke Lin Chao. Apa yang dia lakukan? Ye Yuan dengan singkat menggambarkan identitas Lin Chao. Sebenarnya, dia juga tidak tahu siapa di bumi Lin Chao itu. Melihatnya sekarang, Lin Chao kemungkinan besar memiliki beberapa identitas yang tidak bisa diungkapkan. Dan tujuannya memasuki dunia mistik berbeda dari kelompok orang-orangnya. Ketika Wu Zhao mendengar kata-kata Ye Yuan, dia juga tidak bisa mengetahuinya dan agak tidak pasti. Sebaiknya kita meninggalkan tempat ini dengan cepat. Saya terus merasa seperti sesuatu akan terjadi. Pada saat ini, Wu Zhao jelas juga merasakan masalah. Ye Yuan menghela nafas dan berkata, sudah terlambat. Aku khawatir jalan keluar kita sudah terhalang. Kata-katanya belum memudar, hanya untuk melihat kilatan cahaya. 5 siluet muncul di depan semua orang. Ketika para murid 8 sekte melihat 5 orang ini, mereka semua merasakan perasaan yang sangat menindas. Guncangan visual yang diberikan Lan Bao dan wujud liar ketiga saudaranya kepada semua orang terlalu kuat. Ketika Wu Zhao melihat Lan Bao, matanya tanpa sadar menjadi niat. Alam transformasi laut tingkat kelima. Wu Zhao menarik napas dingin.
Ahli realisasi transformasi laut tingkat kelima sama sekali bukan seseorang yang bisa mereka lawan. Satu Lan Bao bisa mengurus semuanya. Tapi tatapan Ye Yuan berhenti di tubuh Lin Chao dan juga merasakan gelombang yang tak terbayangkan. Ternyata, saat ini, bahwa realem formasi kristal tingkat ke-8 Lin Chao sebenarnya sudah dunia transformasi laut tingkat ketiga. Kelompok 5 Lan, satu dunia transformasi laut tingkat kelima dan 4 alam transformasi laut tingkat ketiga. Bagaimana mereka akan bertarung? Melihat barisan seperti itu, semua orang mengungkapkan ekspresi putus asa. Brother Lin Chao, apakah orang-orang ini adalah orang-orang dunia tanpa akhir yang menjelajahi alam mistik bersama dengan Anda? Lan Bao bertanya seolah-olah tidak ada orang lain yang hadir. Lin Chao mengangguk dan berkata, itu benar. 100 dari kita datang dalam perjalanan ini. Mayoritas tua-tua alam transformasi laut telah ditabrak oleh arai surgawi guntur esensi surgawi. Hanya orang-orang ini yang tersisa. Lan Bao berkata dengan wajah meremehkan, banyak makhluk seperti semut. Apakah orang-orang di dunia tanpa akhir ini semua ini lemah? Lin Chao tersenyum dan berkata, bagaimana mungkin dunia Endless World menjadi pertandingan Fierce Gale World kita? Saat itu, jika bukan karena Grand Yantrue Sekte mengorbankan seluruh kekuatan Sekte untuk menutup lorong dunia, dunia tak berujung akan menjadi sengit kita Gale World dahulu kala. Bagaimana mereka bisa memiliki kesempatan untuk mengembara beberapa ribu tahun ini secara bebas? Petik 2. Lan Bao tertawa terbahak-bahak ketika mendengar itu dan berkata, hahaha. Apa yang dikatakan saudara Lin benar. Tapi tak lama kemudian, dunia tanpa akhir akan menjadi milik kita. Pada saat ini, seorang murid Purple Mansion Sekte bertanya dengan lemah, Lin, apakah Anda senior apprentice Brother Lin? Kak Anda baru saja mengatakan sesuatu tentang Fierce Gale World. Apa yang terjadi di sini? Lin Chao memandangnya dan berkata sambil tersenyum, Anda mungkin belum tahu, kan? Eselon atas Purple Mansion Sekte kami semua selamat Fierce Gale World. Misi kami untuk tinggal di dunia tanpa akhir adalah untuk membuka dua dunia lorong untuk menyambut kedatangan Kaisar Angin. Junior Apprentice Brother Wang, Anda dan saya adalah sesama magang sekte. Jika Anda bersumpah setia pada Fierce Gale World saya sekarang, saya dapat memberi Anda jalan keluar. Petik 2.